Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, salam Pramuka. Oke adik-adik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sahlim, pembina Pramuka di SMP Negeri 2 Subang. Pada saat ini kakak diberikan kepercayaan oleh Panitia MPLS SMP Negeri 2 Subang tahun 2021 untuk menyampaikan materi tentang kepramukaan. Agar adik-adik lebih paham apa itu pramuka, agar adik lebih paham tentang kegiatan kepramukaan yang ada di SMP Negeri 2 Subang yang lebih khususnya, dan tentunya yang ada di tingkatan kabupaten, tingkatan provinsi, bahkan ke tingkatan nasional, dan sekalipun ke tingkatan internasional. Jangan kemana-mana, tetap saksikan di video kakak. Let's check this out. Ya, pada kesempatan ini kakak ingin menjelaskan sedikit tentang pramuka. Ya, mungkin adik-adik semua sudah tahu ya pramuka sejak zaman sekolah dasar, sejak zaman SD. Nah, pramuka pertama kali dikenalkan ke masyarakat Indonesia pada saat itu oleh Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim membawa pendidikan kepanduan ya di luar negeri dimasukkan ke Indonesia. Nah, terus kemudian pada tahun 1961 pada saat itu nama pramuka ditemukan oleh seorang Kiai, maksudnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan kepanjangan daripada prajurit di muka. Nah, terus pada tahun 1961 juga tanggal 14 Agustus bahwa gerakan pramuka mungkin diakui oleh negara, diakui secara nasional. Gerakan kepanduan ini atau gerakan pramuka ini dapat memberikan pendidikan yang menciptakan karakter bagi masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya ditandatanganilah naskah perjanjian dengan penyerahan panji dari Presiden Insinyur Soekarno kepada Insinyur Haji Juanda dengan nama Gerakan Pramuka, tepat pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang pramuka nih di Indonesia, yang dinamakan Bapak Pandu Indonesia itu Kiai Haji Agus Salim. Terus kemudian kalau misalkan Bapak Pramuka Indonesia, yaitu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu sejarah singkat mengenai pramuka yang ada di Indonesia. Terus kemudian kalau misalkan kalian mungkin pernah mengenal di tingkatan internasional atau di luar negeri, Bapak Pandu Dunia itu siapa sih? Saya tahu Pak, saya tahu Kak. Siapa? Baden Powell. Ya, betul. Nah, nama Baden Powell itu adalah singkatan atau nama pendeknya atau nama panggilannya. Kalau misalkan nama panjangnya adalah Sir Robert Stephenson Smith Baden Powell of Gilwell. Beliau yang menciptakan kegiatan kepanduan seperti halnya bermain di alam terbuka, ya bukan bermain saja tapi belajar di alam terbuka. Terus kemudian yang menciptakan tekpram ya praktek kepramukaan. Terus kemudian yang menciptakan kegiatan berkemah api unggun, itu cikal bakalnya ditemukan oleh seorang Baden Powell, yang pada akhirnya dibuatlah kegiatan tersebut yang kita namakan dengan scout atau pandu pada saat itu, sehingga dijulukilah seorang Baden Powell ini oleh Ratu Inggris sekalipun memberikan, ya Ratu Elizabeth memberikan gelar kepada Baden Powell dengan nama Impesa atau serigala yang tidak pernah tidur. Nah, pada akhirnya dari kegiatan yang diciptakan oleh Baden Powell ini dibuatlah sebuah buku. Nah, di dalam buku tersebut dinamakan buku Scouting for Boy untuk tingkatan penggalang dan siaga sampai bawahan. Bahkan ini kepakai sampai tingkat pembina juga. Nah, di tingkat penegak khusus ada namanya Referring to Success. Nah, pada akhirnya dari buku tersebut ya dijabarkan atau diterjemahkan oleh beberapa negara, sehingga di Indonesia sendiri namanya adalah Boyman. Itu buku saku gerakan pramuka paling lengkap, semuanya ada di sana. Mulai dari semapur, morse, terus kemudian kata-kata sandi, semuanya itu diciptakan awalnya dari seorang Baden Powell dalam bukunya yang bernama Scouting for Boy. Nah, itu terkait salah satu sejarah kepramukaan dunia atau kepanduan dunia dan sejarah kepramukaan atau kepanduan yang ada di Indonesia. Di dalam pramuka sendiri tentu kita mengenal yang namanya prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nah, yang biasanya harus dipraktekkan dalam pramuka itu apa sih? Yang pertama yaitu adalah sistem kode etik.
seorang pramuka itu harus hafal dan harus mengaplikasikan dalam kehidupannya kode etik yang dinamakan kalau untuk tingkatan penggalang itu adalah yang pertama ada Trisatya, yang kedua adalah adanya Dasadharma. Dasadharma mungkin kalian dapat menyingkatnya untuk lebih memahami dan mudah menghafalnya, Taci Papa Rerahe di Bersu. Ya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10-nya apa? Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan tentunya. Nah, itu adalah sistem kode etik yang harus diaplikasikan, yang harus diterapkan dalam kegiatan kepramukaan. Nah, selanjutnya ada lagi prinsip yang kedua, satuan terpisah. Di dalam pramuka tidak boleh ada yang namanya satuan, yang namanya bersatu. Dalam artian satuan terpisah di sini ada laki-laki dan perempuan disatukan. Misalkan dalam kegiatan perkemahan, tetap kita harus posisinya berpisah, ya, laki-laki dan perempuan. Di dalam upacara pun sama, satuan terpisah, laki-laki dan perempuan tidak boleh disatukan dalam satu baris. Ya, kalau misalkan sekarang posisinya berderet, ngejejer, ya itu boleh, ya. Barisan sebelah sini misalkan untuk laki-laki dan barisan sebelah sini untuk perempuan. Sebagai simbol bahwa pramuka benar-benar menjaga antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kalau misalkan kita disatukan, takut terjadi hal-hal yang memang bisa dirasa tidak diinginkan dalam kegiatan kepramukaan. Apalagi kegiatan pramukaan identiknya dengan yang namanya kemah. Terus kemudian ada lagi sistem bergu. Nah, bergu di sini artinya adalah bahwa pramuka itu berkelompok, ya, tidak hanya satu-satu tapi berkelompok, kemah berkelompok, perlombaan nanti yang kita akan hadapi. Ya, bahwa SMP 2 itu banyak sekali prestasi, dan itu regu putra dan regu putri masing-masing bisa membawa dan menghasilkan banyak kejuaraan. Ya, paling sedikit kita bawa piala ke sekolah itu kalau misalkan dalam perlombaan 6 piala. Ya, targetnya misalkan ada 13 piala, 15 piala dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi dan tingkat nasional sekalipun kita alhamdulillah selalu memborong kejuaraan. Nah, selanjutnya pendidikan di alam terbuka. Pendidikan di alam terbuka bahwa pramuka itu kerap kali mungkin kalau misalkan di ruangan seperti halnya kegiatan belajar mengajar itu mungkin bete, ya, boring. Nah, di pramuka kita mengenalkan bahwa kegiatannya harus dikonsep di alam terbuka. Ya, harus dikonsep di ruangan yang memang jauh daripada kebisingan seperti halnya di hutan. Itu lebih menarik dan memang dirasa lebih tertantang, ya, sehingga setelah kegiatan di alam terbuka, kegiatan yang menarik dan menantang seperti halnya kita ada halang rintang, ya, terus kemudian itu memecahkan masalah adalah sebuah tantangan tapi menarik, model sandi-sandi, morse, semapur dan lain sebagainya. Terus kemudian selanjutnya di pramuka juga tentu kita mengenal yang namanya sistem pembinaan atau sistem among. Di dalam sistem among adik-adik harus tahu, tugas pembina bukan hanya sekedar memberikan materi. Tugas pembina itu bukan hanya sekedar memberikan arahan, tapi pembina di sini sistem pembinaan yang dipakai di dalam gerakan pramuka yaitu adalah sistem pembinaan yang ada di dalam sistem amongnya Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingar Sosung Tulodo, Ingmadio Mangun Karso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya apa? Di depan memberikan teladan. Contoh, kakak ketika menggunakan pakaian pramuka, pakaianlah yang lengkap, ya. Terus kemudian ketika kakak memberikan contoh kepada anak-anak didik kakak di SMP 2, ketika kalian dituntut untuk berprestasi, ketika kalian dituntut untuk menjadi seorang yang manusia yang mendapatkan penghargaan daripada yang lain, kakak berikan contoh kepada mereka. Ya, dari alhamdulillah pengalaman beberapa kakak dari organisasi khususnya di dalam gerakan pramuka, tiap hari-hari besar di pemerintah daerah Kabupaten Subang, kerap kali kakak mengikuti kegiatan perlombaan mengatasnamakan beberapa dinas. Alhamdulillah masuk kejuaraan, diberikan penghargaan oleh bupati, diberikan penghargaan oleh provinsi. Pernah pada saat itu kita mendapatkan juara digital pramuka ya SMP 2 yang memberikannya langsung Bapak Ridwan Kamil. Dan pada tanggal 14 Agustus tahun 2017 kakak juga berkesempatan untuk mendapatkan lencana teladan, yaitu lencana tertinggi yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Baik, itulah sedikit yang ingin kakak sampaikan mengenai pramuka dan kepramukaan di SMP Negeri 2 Subang. Maka dari itu, agar kalian lebih tahu seperti apa pramuka yang ada di SMP 2 Subang, dan tentunya jika kalian ingin memiliki prestasi, masuklah di ekstrakurikuler pramuka SMP Negeri 2 Subang. Nanti akan bertemu langsung dengan kakak, akan kakak berikan materi, berikan pengalaman, dan tentunya adalah prestasi-prestasi yang akan membanggakan diri kalian, keluarga kalian, dan sekolah kalian. Karena moto daripada pramuka SMP Negeri 2 Subang itu adalah, it's not about what do you get of this country, but it's about what do you give to this country. Bukan tentang apa yang kita dapatkan dari negeri ini, ya, dari sekolah kita, tapi apa yang kita berikan untuk negeri ini, untuk sekolah kita. Terima kasih. Terakhir dari kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.